Dan Yesus adalah juru selamat, dan dia dikenal sebagai mawar dari Saron, karena dari Saronlah banyak sekali mawar-mawar yang indah, dan di padang disitulah akhirnya dikabarkan berita keselamatan sejati. Inilah keindahan keselamatan yang pertama yang diberikan oleh Tuhan. Dari sesuatu yang kering, tandus, dan sunyi tidak berarti akan menjadi subur, indah, dan berarti karena kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas tema Indahnya Keselamatan Sejati dari Yesaya 35 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semuanya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorak. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di sana. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 35 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungannya dengan Allah putus. Karena dosa, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang terpanggil untuk mencerminkan hidup ilahi di dalam hidupnya, tidak dapat lagi memenuhi tugas panggilan yang mulia itu. Dosa menyebabkan manusia hanya mengarahkan pandangannya melulu pada kegelapan. Manusia benar-benar telah rusak. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak merasakan hidup seperti yang seharusnya dinikmati sebagai manusia. Manusia mencari sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak didapatkan. Sesuatu itu ditawarkan oleh agama-agama, tetapi apakah sesuatu yang ditawarkan oleh agama itu cocok atau benar? Alkitab melihat bahwa sesuatu yang dicari oleh manusia itu adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa diraih karena hal itu menyangkut hidup dan mati manusia. Sesuatu itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Sesuatu itu adalah keselamatan. Keselamatan yang sebenarnya paling penting dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Tetapi manusia banyak yang tidak mengetahui bahwa sesuatu yang dicarinya adalah keselamatan yang ada di dalam
Tuhan Yesus. Kitab Yesaya 35 ayat 1 hingga ayat 10 mengungkapkan mengenai keindahan keselamatan yang dari Tuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Yesaya 53 ayat 1 sampai 10 jelas termasuk di dalam bagian pasal 1 sampai pasal 39, yakni pasal-pasal yang berasal dari zaman ketika Yehuda diancam di Asyur, negara yang sangat kuat. Yesaya menyadari bahwa sebenarnya yang paling utama mengancam kehidupan Yehuda bukanlah Asyur yang kuat itu, melainkan dosa mereka, yakni Yehuda, karena mereka tidak taat dan kurang percaya kepada Allah, baik dengan kata-kata juga dengan perbuatan. Yesaya mendorong rakyat Yehuda, juga para pemimpinnya, untuk hidup menurut kehendak Allah, karena jika mereka menuruti kehendak Allah, maka Allah akan menyelamatkan mereka. Tetapi jika tidak, Allah akan membinasakan mereka. Pasal 28 hingga pasal 35 berbicara khusus mengenai peringatan-peringatan lebih lanjut dan janji, atau lebih tepat disebutkan sebagai berita profetis. Berita profetis ini diakhiri dengan pasal 34 sampai 35. Penutup ini tidak hanya memberitakan hal hukuman yang total dan universal, melainkan juga memberitakan berita hiburan tentang pembaruan, kehidupan baru, dan keselamatan yang mencakup segenap alam dan manusia. Jika diperhatikan pasal 35 ayat 1 hingga 10 ini, akan dapat dilihat beberapa hal yang penting tentang keselamatan atau indahnya keselamatan sejati bagi yang taat kepadanya. Yang pertama-tama kita melihat diberikan kemuliaan ayat 1 dan 2. Hukuman pada pasal 34 telah berlalu, hasilnya adalah tanah yang kering kerontang, tetapi kemudian diinformasikan di dalam ayat 1 dan 2, sekonyong-konyong terdengar sukacita besar dan sorak-sorai dari padang gurun tandus, kering dan sunyi itu. Tempat-tempat yang kering ini adalah padang gurun, dalam bahasa Ibraninya adalah midbar, yang berarti sunyi dan berpadang pasir, tempat yang ditakuti dan berbahaya karena banyak binatang buas dan perampok. Padang kering, tempat yang sama sekali tidak mempunyai air, sebab itu tidak ada tumbuhan di sana. Arabah, tanah yang kering di sebelah selatan Laut Mati. Tanah yang kering, tandus dan sunyi akan menjadi subur seperti bunga mawar. Ia akan berbuah lebat, ayat 2, dan akan diberi kemuliaan Libanon dan semarak Karmel serta Saron. Kata diberi menyatakan anugerah Allah yang ajaib. Pegunungan Libanon terkenal dengan pohon-pohon aras yang lurus dan tinggi yang tumbuh di hutan lebat. Daerah pegunungan Karmel mempunyai dataran yang subur untuk pertanian. Nama Karmel sendiri berarti tanah subur atau tanah kebun. Lembah Saron terkenal dengan buah mawarnya. Dan bahkan Yesus dijuluki sebagai mawar dari Saron, ya. Ini adalah julukan yang sangat indah, karena siapa sih yang tidak menyukai mawar, ya. Jadi kalau melihat keindahan mawar, maka bersukacitalah hati kita. Dan Yesus adalah juru selamat, dan dia dikenal sebagai mawar dari Saron, karena dari Saronlah banyak sekali mawar-mawar yang indah, dan di padang disitulah akhirnya dikabarkan berita keselamatan sejati. Inilah keindahan keselamatan yang pertama yang diberikan oleh Tuhan. Dari sesuatu yang kering, tandus, dan sunyi, tidak berarti akan menjadi subur, indah, dan berarti karena kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan. Kita adalah manusia berdosa yang harus dihukum karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, maka kita diselamatkan, dibebaskan dari hukuman, dan kita dapat menikmati keindahan dari keselamatan tersebut. Dalam Yohanes 17, di dalam doa Tuhan Yesus untuk para muridnya, khususnya ayat 22, Tuhan Yesus berkata, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan." Kemuliaan hanya diberikan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya dan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Seperti padang gurun kering yang diberi kemuliaan Libanon, demikian juga kita diberikan kemuliaan Allah. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita bisa baca dari 2 Korintus 3 ayat 18. Hal yang kedua,
diberikan kekuatan atau pembelaan, ayat 3 dan 4. Memang pada dasarnya Allah telah memberikan kemuliaan kepada mereka, yakni Yehuda, tetapi sisa-sisa hidup lama mereka, yakni Yehuda, masih tersisa berupa tawar hati, putus asa, cemas, tidak ada gairah dan kekuatan. Dalam menghadapi musuh-musuh mereka, mereka sudah menganggap tidak mempunyai kekuatan lagi. Itulah sebabnya ayat 3 dan 4 mengatakan dengan tegas, kuatkanlah, yaitu untuk memberikan semangat dan keteguhan hati pada mereka bahwa Allah ada di pihak mereka atau membela mereka. Dia sendiri, yaitu Tuhan sendiri akan mengerjakan semua dan memberikan keselamatan kepada umatnya. Kita mungkin mengalami apa yang dialami oleh Yehuda. Banyak orang yang membenci dan memusuhi kita karena kebenaran. Bagi kita sepertinya tidak ada kekuatan lagi dan lebih cenderung untuk menjadi tawar hati dan putus asa. Tetapi Tuhan meminta dari pihak kita sebagai orang yang percaya adanya iman yang teguh, hati yang tetap, tidak bimbang atau takut. Kita tidak perlu mengusahakan atau memikirkan pembalasan terhadap musuh dan bahwa hakkulah dendam dan pembalasan. Ulangan 32 ayat 35. Hal yang ketiga, mengalami mukjizat di ayat yang kelima dan ketujuh. Bagian ini nampaknya sebagai akibat dari kedua hal tersebut, dari hal ayat pertama dan kedua. Karena ayat 5-6 ini dimulai dengan kata pada waktu itu yang menunjukkan kepada waktu kedatangan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya di ayat yang keempat. Kemudian di dalam ayat 6c sampai 9 nampaknya sebagai penjelasan lanjutan dari ayat 1 dan 2, dan ayat 6c dimulai dengan kata sebab yang menunjukkan bahwa yang ditulis dalam ayat 5 dan 6b disebabkan karena apa yang ditulis di dalam ayat 6c dan seterusnya. Mata orang-orang buta akan dicelikkan, telinga orang-orang tuli akan dibukakan, orang lumpuh akan melompat, dan orang bisu akan bersorak-sorai. Orang yang diselamatkan akan mengalami mukjizat ini. Bagi orang yang percaya bukanlah suatu yang mustahil bahwa mukjizat-mukjizat kesembuhan secara fisik akan terjadi. Buta melihat, tuli mendengar, dan lain sebagainya. Dalam pelayanannya di dunia ini, Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat-mukjizat kesembuhan. Demikian pula pada masa kini, banyak hamba Tuhan yang dapat melayani penyembuhan. Tetapi kita juga perlu melihat bahwa mukjizat-mukjizat kesembuhan ini pun terjadi secara rohani. Artinya bahwa buta, tuli, lumpuh, dan bisu secara rohani disembuhkan sehingga dapat melihat, mendengar, berjalan, dan berbicara secara rohani. Jadi masalah mukjizat tidak melulu hanya masalah fisik, tetapi juga secara rohani bahkan mental. Yang keempat, mendapatkan hidup kekal, ayat yang ke-8, 9, dan 10. Inilah puncak dari keindahan keselamatan itu. Yang perlu diperhatikan juga adalah ayat 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion melalui jalan raya itu atau jalan kudus. Tetapi orang yang tidak tahir dan orang-orang pandir tidak akan melewatinya. Itu berarti bahwa kekudusan hidup mutlak bagi orang yang rindu berada dalam keindahan keselamatan yang kekal itu. Sebagai orang percaya, kita sekarang ini sementara berjalan menuju kesempurnaan dan kehidupan kekal, tetapi kita perlu ingat bahwa jalannya memang tidak mudah, penuh rintangan. Tetapi yang perlu kita ingat sesuai Yesaya 35 ayat ke-8, bahwa kita harus berjalan di jalan kudus itu, yakni hidup yang selalu berada dalam kekudusan, kemuliaan Tuhan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya renungan kita yang sangat penting ini, yakni menikmati indahnya keselamatan abadi ini, menjadi bagian kita yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan. Dan alangkah indahnya bila kita juga mempunyai komitmen untuk memberitakan berita keselamatan ini kepada semua orang, sehingga banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dan itu merupakan persembahan yang terindah bagi kita kepada Tuhan, dan itu membawa sukacita yang mulia abadi di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Shalom.